Shalom, selamat berjumpa lagi di channel pelayanan ini. Hari ini kita akan membahas tentang fanatisme terhadap gereja, sinode, dan hamba Tuhan tertentu. Tentunya ini adalah topik yang sangat menarik untuk dikaji. Dan sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mohon bantuannya untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya untuk mendukung perkembangan dan kemajuan channel pelayanan ini. Baiklah, mari kita membahasnya dengan seksama, dengan membandingkan pandangan orang dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya standar kebenaran. Yang pertama-tama kita akan membahas atau berbicara tentang fanatisme yang membabi buta. Ya. Jadi fanatisme itu bukan hanya ada di dalam dunia olahraga, di mana orang-orang banyak itu mendukung suatu tim atau kesebelasan kesayangannya. Tapi fanatisme juga ada di kalangan orang percaya. Paling tidak terhadap dua hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, fanatisme terhadap gereja, dalam hal ini organisasi, medianya, dan sinodenya. Yang kedua, fanatisme terhadap hamba Tuhan tertentu. Mari kita membahas fanatisme terhadap gereja dan sinode terlebih dahulu. Fanatisme terhadap gereja atau sinode itu biasanya berkaitan dengan pemilihan di dalam kita beribadah dan melayani. Jadi pemilihan gereja dan di mana harus melayani. Pemilihan untuk pergi beribadah ke gereja mana biasanya sebagian besar berkaitan dengan jarak atau jauh dekatnya gereja tersebut dengan rumah seseorang. Banyak yang enggan mempertimbangkan yang jauh lebih penting dari itu, yaitu bagaimana pengajaran atau pemberitaan firman yang disampaikan di gereja tersebut. Apakah alkitabiah atau tidak. Kalau hanya mempertimbangkan dekat dengan rumah, bandingkan dengan Tuhan Yesus yang jauh dari sorga, rela turun ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Karena Tuhan Yesus rela berkorban, maka kita pun juga harus mempunyai spirit yang rela berkorban, termasuk di dalamnya dalam hal memilih kemana kita harus pergi beribadah dan melayani. Prioritasnya bukan pada megahnya gedung, dinginnya AC, atau bagusnya sound system dan lebarnya layar yang wah. Tetapi apakah firman yang diberitakannya itu alkitabiah, membangun iman atau tidak? Sebab ini nilainya kekekalan. Kalau prioritas kita hanya pada kenyamanan, maka itu hanyalah ibadah yang lahiriah saja. Nah, fanatisme yang berlebihan ini bisa seperti misalnya, kalau bukan gereja tempat dia bernaung atau biasa beribadah, dia tidak mau. Bahkan mungkin di dalam kondisi darurat sekalipun, lebih memilih tidak beribadah hanya karena di sana tidak ada gereja yang satu sinode dengan tempatnya yang biasa dia beribadah. Nah, jangan fanatisme yang buta ya, tentang gereja atau terhadap gereja. Jangan fanatisme buta soal gereja. Di zaman sekarang, saudara bisa mengakses, ya, saudara bisa mencari di Google ataupun mencari informasi tentang suatu gereja beserta dengan sinode dan bagaimana pengajarannya di sana. Bisa juga melihat dari YouTube, bisa juga melihat dari khotbah-khotbah yang di-sharingkan lewat Facebook dan sebagainya. Kemudian mulai disiplin mencatat hal-hal yang penting dari khotbah-khotbah dari gereja lain dan membandingkannya dengan kitab suci. Apakah ajaran mereka alkitabiah atau tidak? Nah, biasanya orang beranggapan atau mempunyai suatu prinsip
Aku sudah nyaman di situ. Karena sudah dari kecil di situ. Nah, saudara-saudara, ini adalah suatu alasan yang egois, ya, atau boleh dibilang sentimental. Saudara ke gereja itu untuk mencari Tuhan, memuji, memuliakan namanya, dan mendengarkan firman-Nya, atau hanya untuk menyenangkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri, dan membuat saudara nyaman ada di sana. Intinya kenyamanan diri sendiri, atau sedang mencari Tuhan di sana. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9 firman Tuhan katakan, "Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu, beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya." Mazmur 2 ayat 11, "Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar." Ada takut, ada gemetar di sana. Kalau tadi dalam 1 Tawarikh, kenallah Allahnya, ayahmu. Mazmur 100 ayat 2, "Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai." Nah, kalau kita percaya gereja yang kudus dan am, maka tidak ada alasan untuk menolak dan tidak mendukung gereja lain sepanjang gereja tersebut Alkitabiah. Sepanjang yang diajarkan, yang diberitakan di sana tidak menyimpang dari dasar-dasar iman Kristen. Yang masih percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, masih percaya Alkitab adalah firman Tuhan, masih percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang lahir dari perawan Maria, yang menderita disalib, mati, bangkit, dan naik ke sorga, yang percaya bahwa keselamatan hanya karena iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada alasan untuk mengucilkan atau tidak bisa bekerja sama dengan gereja tersebut dari manapun sinodenya. Fanatisme terhadap sinode tertentu juga demikian. Kalau tadi terhadap gereja dan sinode, biasanya kaitannya di sana. Misalnya kalau tidak ke gereja yang dari sinode tertentu tidak mau. Bahkan kalau pas di dalam suatu perjalanan dinas misalnya, di mana di situ ada gereja dengan sinodenya, dia memilih untuk tidak pergi gereja. Padahal ini adalah suatu pelanggaran terhadap hari Sabat. Dan ini kelihatan konyol dan jelas suatu sikap yang tidak menomorsatukan Tuhan. Karena itu kita harus sungguh-sungguh minta hikmat Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kita kemana kita harus bergereja dan melayani. Termasuk di suatu tempat yang tidak ada gereja yang satu sinode dengan gereja kita. Nah, sekarang kita berbicara tentang fanatisme terhadap hamba Tuhan tertentu. Fanatisme terhadap hamba Tuhan tertentu, misalnya kalau bukan hamba Tuhan tertentu, yang biasanya dia suka, yang biasa dia dengar, maka dia tidak mau mendengarkannya, atau bahkan tidak mau datang untuk beribadah di sana. Khususnya terhadap hamba Tuhan yang punya nama besar, yang ngetop, yang terkenal di mana-mana. Silau dengan hamba Tuhan yang punya nama besar, sehingga cenderung membabi buta manakala ada ajarannya yang menyimpang dan diluruskan dengan firman Tuhan. Reaksinya biasanya langsung marah dan spontan, mengatakan jangan menghakimi. Padahal yang tidak boleh itu kalau menghakimi dengan asal-asalan dan membabi buta tanpa melihat fakta. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 24. Di situ dikatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi bukan sama sekali tidak boleh menghakimi. Yang tidak boleh itu kalau menghakimi hanya menurut apa yang nampak, tidak berdasarkan fakta, tidak adil. Tapi kalau kita hakimi dengan adil berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka itu tentu saja boleh. Nah, ini adalah suatu sikap yang terlalu mengidolakan hamba Tuhan tertentu. Yang kita idolakan itu seharusnya hanya Yesus. Belajarlah untuk mengindahi khotbah hamba Tuhan dari gereja lain,
sepanjang yang diberitakan itu adalah kebenaran yang alkitabiah. Maka kita harus tunduk dan hormat pada otoritas firman Tuhan yang disampaikannya, siapapun yang menyampaikan itu. Kalau bukan hamba Tuhan si A misalnya, rasanya tidak pas, rasanya tidak nyaman, tidak damai dan sebagainya. Nah, sepanjang yang diberitakan itu alkitabiah, kita ke sana bahkan mendukung gereja tersebut kalau gereja tersebut memang masih kecil. Yang kita cari adalah Kristusnya, Yesusnya, bukan tokoh idolanya, sekalipun dia hamba Tuhan yang punya nama besar. Yohanes 3 ayat 30 katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah suatu prinsip, di mana yang harus kita muliakan, yang harus kita tinggikan itu hanya Yesus. Dan di masa pandemi corona saat ini, adalah kesempatan untuk melihat ibadah gereja-gereja lain, hamba Tuhan yang lain. Supaya tidak seperti katak di dalam tempurung. Kalau yang disampaikan pada saat itu pas yang berkaitan dengan Injil dan saudara melewatkannya hanya karena fanatik harus ke gereja yang sama, sementara di tempat itu tidak ada, maka saudara telah melewatkan berita utama yang sebenarnya penting bagi pertumbuhan iman saudara. Tuhan pasti punya maksud tertentu terhadap begitu banyaknya aliran dan sinode gereja saat ini. Semuanya tentu untuk kemuliaannya. Supaya dengan berbagai ragam itu bisa saling melengkapi, bisa saling bekerja sama, saling bersinergi, saling menguatkan, saling bekerja sama secara harmonis sebagai suatu kesatuan gereja yang kudus. Kecuali gereja tersebut memang sesat. Justru kita harus bekerja sama-sama untuk mencegah pengaruh kesesatan mereka yang sesat merasuk ke jemaat Tuhan, masuk ke gereja kita. Supaya kita bisa mencegah bersama-sama mereka masuk ke dalam gereja kita. Tidak ada gereja yang sempurna. Menganggap paling benar berarti ada sesuatu yang tidak beres. Khususnya kalau kita sadar sebagai orang yang berdosa yang sungguh-sungguh butuh juru selamat. Kalau perbedaan itu hanya dalam hal kecil, misalnya gaya pujian, ekspresi dalam hal beribadah, tepuk tangan atau tidak, dan bukan dalam hal prinsip dasar iman Kristen, itu hanyalah masalah kecil. Sepanjang Kristus yang ditinggikan di sana, kita harus support dan memberi semangat, bukannya menjatuhkan atau menjelek-jelekan, atau bahkan bukannya permusuhan. Jangan mempunyai mental gereja itu seperti warung. Warung itu seperti ini. Kalau ada tetangganya yang buka warung, maka dijelek-jelekan, jangan beli di warung itu. Makanannya tidak enak, makanannya tidak higienis, tidak sehat, harganya mahal dan sebagainya. Ada tetangga yang buka gereja, sudah gosip sana sini menyatakan kalau itu gereja yang tidak baik, tidak benar, tanpa tahu bagaimana detail ibadah dan pengajarannya di sana. Apakah Yesus yang ditinggalkan di sana? Yang kita junjung tinggi dan idolakan hanya Yesus yang telah mati menebus manusia berdosa. Jangan terlalu mengidolakan gereja dan hamba Tuhan tertentu. Ingat, Allah itu cemburu jika kita menduakan. Kalau ada yang baik dari gereja kita, sinode kita, tentu kita puji dan terus beri semangat, kita support dan masukan untuk terus supaya bisa ditingkatkan. Bahkan banyak gereja besar yang mengagungkan dirinya sendiri sebagai gereja yang paling besar, yang paling benar. Hamba Tuhannya justru ada yang tersandung kasus amoral. Yang ditinggikan itu harusnya Yesus. Jangan silau dengan megahnya gedung, mewahnya fasilitas, empuknya kursi, dinginnya AC, dasar sound system dan lampu pencahayaan, tetapi selidikilah bagaimana firman Tuhan yang diberitakan di sana.
Apakah berpusat pada Kristus atau pada diri sendiri yang menekankan hanya aku, dan aku. Gereja bukanlah tempat entertain ataupun diskotik. Tempat yang harusnya tertib, penuh hikmat, penuh hormat kepada Yang Maha Kuasa. Ada perasaan takut dan gentar karena kita sebagai orang yang berdosa. Karena kita harus menghadap kepada Yang Maha Kudus. Namun juga ada sukacita. Tapi sukacita yang terkontrol, yang terkendali. Sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Gereja juga bukan tempat seperti jual jamu. Yang ngobros kosong membual sana sini supaya dapat untung besar. Gereja adalah tempat hamba Tuhan memberitakan maksud dan kehendak Tuhan kepada jemaatnya. Gembala kepada kawanan dombanya. Waspada terhadap gereja yang hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli sama sekali dengan gereja lain, khususnya gereja yang kecil, yang masih kekurangan, yang masih membutuhkan dukungan, support, padahal pemberitaan Injilnya di sana gencar sekali. Mari kita hanya meninggikan Yesus dan bekerja bersama sebagai rekan sekerja Allah di dalam kesatuan iman, di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.